Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza iqtaraba az-zamanu lam takad ru'yar rajuli al-muslimi takdzib wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, yang mana sebagian ulama berkata nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iqtarabaz zamanu," jika mendekat, az-zamanu waktu atau masa, lam takat ru'yar rajulil muslim, menjadi mimpi seseorang muslim tidak dusta, alias hampir nyata. Wa asdaquhum ru'ya, paling benarnya, paling jujurnya mimpi mereka, asdaquhum haditha, yang paling jujur di dalam berbicara. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dikatakan di situ idza iqtarabaz zaman, jika masa atau zaman iqtarab, menjadi cepat. Di sini ada perbedaan arti iqtaraba. Ada yang mengatakan siang dan malam sama. Ada lagi yang mengatakan dekatnya waktu atau hampir selesainya masa kehidupan manusia. Sehingga para ulama mengatakan tahun menjadi seperti 1 bulan, 1 bulan menjadi seperti 1 minggu,
satu minggu seperti satu hari. Dan ini bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Baru kapan hari Selasa yang lalu sudah kembali di Selasa lagi. Gak terasa tuh, berputarnya hari begitu cepat. Ada lagi yang mengatakan bukan ini semuanya. Apa? Disebutkan di situ, iqtarabaz zaman, sudah dekat dengan hari kiamat. Lah kenapa kok dekat dengan hari kiamat? Yang bisa dikatakan berarti itu sudah menjadi akhir zaman. Karena mukmin di akhir zaman, orang mukmin, orang yang beriman di akhir zaman menjadi seperti orang yang asing. Kita menjalankan agama di akhir zaman itu seperti orang yang asing. Kenapa? Banyak orang yang meninggalkan. Banyak orang yang tidak mengerti, tidak memahami. Seperti awal-awal keislaman. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu pertama datang aneh, asing buat mereka. Kenapa? Sebelumnya tidak ada, lama, tidak ada kenabian, perubahan terjadi, kesalahpahaman merajalela, dan itu lumrah di mana-mana. Kalau yang memahamkan, yang mengajarkan itu hilang, mau nggak mau, turun menurun ini perubahan pasti ada. Sering saya contohkan seperti lampu untuk hari-hari. Lampu untuk hari-hari itu kegunaannya agar tidak dibuka oleh binatang. Karena dulu jarang rumah, masih banyak binatang khususnya di waktu malam. Dikasih lampu tujuannya supaya binatang itu nggak berani mendekat. Turun ke anaknya, anaknya mungkin dikasih tahu. Meninggal orang tuanya, anaknya ke anak itu sudah mulai berubah. Dari cucu ke anaknya cucu berubah. Dari anaknya cucu ke anaknya lagi berubah, sampai ke kita berubah semua sudah. Macam-macam sekarang. Iki ngono cek padang, kan iki hari-hari dulurmu. Nggak cukup itu. Ada yang dikasih sisir, ada yang dikasih jarum, ada yang dikasih buku, ada yang dikasih pulpen, ada yang bahkan dikasih Al-Quran. Kalau nggak Al-Quran, maulid dibak, dipendem. Kenapa? Perubahan, tambah parah. Itu satu contoh. Lah banyak kalau kita mencontohkan dalam kehidupan seperti itu. Semakin jauh, otomatis semakin banyak yang tidak mengerti, tidak paham. Dulu orang seneng ngaji. Dulu itu kadang sampai SMA sih ngaji. Mungkin mereka berhenti ngaji itu kalau sudah menikah atau kuliah. Kalau masih sekolah, sekalipun sudah kelas 3 SMA sih ngaji. Jadi ngerti masih banyak. Sekarang kalau beberapa tahun yang lalu atau sekitar 10 tahunan yang lalu itu putus ngaji di kelas
1 SMP. Berarti kelas 1 sampai kelas 6 SD masih ngaji. Dari kelas 1 SMP mulai banyak yang berguguran. SMA wis ta ono sing ngaji. SMP itu ada jarang, hampir nggak ada sudah. Sekarang nggak nunggu SMP, yang SD sudah banyak nggak ngaji. Lah kalau sudah seperti itu, yang ngerti agama, yang paham sedikit. Lah karena mereka tidak mengerti, akhirnya apa? Ketika ada orang yang mengerti, mengamalkan apa yang dia fahami daripada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para aulia, para ulama sebelumnya, dianggapnya aneh. Kok gini nih? Nggak pernah anak ngelihat seperti ini. Kok seperti ini? Apalagi ini? Hal yang baru ini. Sebelum-sebelumnya nggak ada yang seperti ini. Jangankan orang awamnya, terkadang ulamanya aja nggak mengamalkan. Sehingga ketika ada ulama yang mengamalkan, dianggapnya aneh karena Pak ulama itu nggak mengamalkan. Apalagi sekarang pengangkatan ustadz itu mudah. Sambutan di walimah atau di acara tahlilan jadi ustadz usan. Kalau berlanjut dia sambutan di tahlilan atau walimahan berlanjut, diangkat menjadi khotib Jumat. Jadi khotib Jumatnya bongol-bongol, orang yang nggak ngerti. Maya ninggalkan rukun seringkali. Kenapa? Yang diangkat jadi khotib orang yang nggak ngerti kok. Cuma bisa ngasih sambutan, akhirnya diangkat menjadi khotib karena dianggap bisa mengeluarkan ayat Al-Quran, mengeluarkan hadisnya Nabi, nggak tahu itu benar salah, pokoknya diangkat sudah. Jadi khotib. Tapi kalau ditanya ilmunya nggak ngerti, nggak paham. Terkadang itu orang-orang seperti ini ditanya, wis jawab, bener nggak bener pokoknya jawab. Hukum, kalau ditanya bukan hukum gitu nggak apa-apa. Hukum antara halal atau haram, antara sah dan tidak sah, ditanya jawab wis. Bu tepak, mudah tepak, lek tepak alhamdulillah, nggak tepak naudzubillah. Islam menjadi apa? Ini iqtarab zaman, sudah tanda dekatnya hari kiamat. Kenapa kok Islam ini menjadi asing seperti sebelumnya mereka tidak mengetahuinya? Karena orang mukmin itu sudah sedikit. Orang mukmin yang benar-benar memahami sedikit. Lah kalau sudah sedikit, mereka orang-orang yang beriman ini merasa apa? Kurang nyaman. Dengan keadaan ini nggak nyaman. Masa kita tinggal di daerah misalnya, biasanya dengar azan, biasanya ada pengajian, kemudian nggak ada azan, nggak ada pengajian, pasti kita apa? Nggak nyaman tinggal di situ. Enak biasanya subuh dengan sebelum subuh dengar tarhim, ini nggak dengar. Biasanya dengar azan nggak dengar. Biasanya seminggu sekali, 2 kali, 3 kali itu ikut pengajian, ini nggak ada. Dia pasti apa? Nggak nyaman. Lah ketidaknyamanan ini dikasih di waktu itu akhirnya dimuliakan oleh Allah untuk mereka dengan apa? Ar-ru'ya, mimpi. Nah, kata-katanya di situ apa? Idzaqtarabaz zaman. Kalau sudah waktu itu iqtarab menjadi dekat, atau dekatnya kiamat, terjadinya kiamat, atau akan habisnya masa dunia ini, lam takat ru'yal rajulil muslim, mimpi seseorang muslim itu la takat takdzib, jadi hampir nyata sudah.
hampir nyata. Untuk apa? Memberikan kenyamanan, ketenangan bagi mereka. Karena saat itu mereka nggak nyaman, nggak tenang dengan keadaan ini. Ini Allah memuliakan untuk mereka orang-orang yang beriman itu dengan apa? Mimpi. Lah mimpinya itu hampir nyata. Hampir nyata. Banyak terjadinya daripada tidaknya. Lah di situ ada perbedaan. Ada yang mengatakan mimpi di situ tuh apakah semua mimpinya orang-orang? Enggak. Ada yang mengatakan mimpinya orang muslim. Dalam riwayat yang lain bukan orang muslim, tapi ru'yal mu'min. Mimpinya orang yang beriman, lebih tinggi tingkatannya daripada orang Islam. Ada lagi riwayat yang mengatakan ru'yar rajulus soleh, mimpinya orang muslim atau yang mukmin yang soleh, bukan yang nggak soleh, yang soleh itu yang hampir menjadi nyata. Ya, mimpi hampir menjadi nyata. Lah untuk apa mimpinya itu dijadikan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala? Lah mimpi itu kegunaannya bisa menjadi mubasyir, mudzakir, pemberi kabar gembira, atau mudzakir, mengingatkan, mewaspadahkan kepada kita sesuatu. Makanya bukan semua orang, tapi orang-orang khusus, yaitu orang muslim atau orang mukmin atau orang yang soleh dari orang mukminnya. Mengingatkan. Kalau dulu para sahabat ada nabi mendapatkan wahyu, memberikan kabar gembira kepada mereka atau mengingatkan mereka. Akhir zaman seperti zaman fitrah, nggak ada nabi. Yang mengingatkan pun, yang benar-benar mengingatkan sudah jarang, sedikit. Lah ru'ya ini yang mengingatkan, memberikan kabar gembira atau mengingatkan akan keburukan, kejahatan yang akan terjadi. Lah kalau dari nabi itu termasuk daripada wahyu. Kalau kepada nabi itu termasuk daripada wahyu. Karena itu awal-awal kenabian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad itu lewat mimpi. Sama halnya juga yang terjadi kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Mentakwil mimpi. Ya, akhirnya ditakwil ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah, kalau dari selain mereka nggak bisa. Nggak bisa. Makanya mengingatkan lewat mimpi diingatkan. Sehingga memberikan kewaspadaan kepada dia, keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Sehingga pernah diceritakan itu di Holngerse. Ustaz Taufik pernah waktu haji datang ke salah satu orang soleh, kemudian mengkabarkan mimpinya sesuatu yang akan terjadi. Disampaikan di Holngerse. Nah itu jadi apa? Rajulus soleh, orang yang soleh. Lah bukan nggak terjadi. Makanya di sini disebutkan ru'ya itu salah, mimpi itu ada 3.
Pertama, ar-ru'ya shalihah. Mimpi yang baik. Lah mimpi yang baik ini busyra minallahi azza wajal. Mimpi yang baik itu adalah busyra, kabar gembira. Dari siapa? Minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ru'ya tahzin. Ru'ya atau mimpi yang memberikan kesedihan atau membuat gelisah, galau, ketakutan. Ini minasyaiton, dari setan, yang dinamakan dengan hulum. Kemudian yang ketiga, ru'ya amma yuhaddithul mar'u bihi nafsuh. Mimpi yang menceritakan tentang dirinya atau yang terjadi kepada dirinya. Mimpi sesuatu terjadi kepada kita. Lah sesuatu terjadi itu kan bisa baik, bisa buruk. Lah kalau baik, maka kita perlu ceritakan. Lah kita ceritakan kepada siapa? Ada riwayat dari hadisnya Nabi, kepada siapapun ceritakan. Kenapa? Mimpi yang kamu lihat tentang dirimu adalah kebaikan, ceritakan. Misalnya dapat uang 1 miliar, atau dapat rumah baru, mobil baru, atau yang lainnya yang baru-baru, ya, terserah. Ya. Ceritakan. Tapi ada riwayat mengatakan jangan ceritakan kecuali kepada orang yang senang padamu atau yang kamu senang padanya. Bahkan ada yang mengatakan bukan semua orang, tapi labiban, orang yang cerdas, orang yang punya akal. Bukan semua orang, tapi orang-orang tertentu. Kalau yang kita lihat dalam mimpi itu terjadi kepada kita keburukan, dibunuh, dirampok, kecelakaan dan misalnya, lah ini hendaknya kita bangun sholat dan jangan ceritakan kepada orang. Bangun sholat jangan ceritakan kepada orang. Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, faida haluma ahadukum hulman yakrahuhu falyanfuth an yasarihi thalathan wal yata'awwad billahi min syarriha fa innaha lan tadurruhu. Katanya Rasulullah, jika salah satu di antara kalian mimpi, bagi kata-kata haluma, hulman, ini berarti minasyaitan, karena ada riwayat yang mengatakan ar-ru'ya minallah wal hulmu minasy syaitan. Kalau kata-kata ru'ya itu dari Allah, kalau hulum itu minasy syaitan. Jadi kalau kita mimpi buruk, bahasa Indonesianya aja, mimpi buruk, dan tentunya nggak ada yang senang dengan mimpi buruk. Makanya kalau mimpi buruk kemudian terbangun, pasti syukur dia, alhamdulillah mek mimpi. Tapi pas enak pasti kita ngomong apa? Ya Allah, emang ini tak pikir temenan. Kan gitu. Beda, ekspresinya itu beda. Lah ini mimpi buruk, terbangun kita, atau nggak terbangun kecuali pagi, sadar kita tadi malam mimpi buruk. Nah ini hendaknya kita yanfuth. Yanfuth itu niyup tanpa mengeluarkan ludah, tanpa mengeluarkan ludah 3 kali.
kiri ya, bukan kanan, kiri. Niup 3 kali kiri, kemudian berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi min syarrih. Aku berlindung kepada keburukan hulum tadi itu, mimpi tadi. Kenapa? Katanya Rasulullah, fa inna lan tadurra, mimpi tadi itu tidak membahayakan dia. Artinya apa? Tidak memberikan madarat kepada dia. Nggak perlu diceritakan, nggak perlu diceritakan. Nah, tapi orang sekarang ini segalanya berbalik. Allah memerintahkan kita kalau mendapatkan kenikmatan itu untuk apa? Cerita-cerita. Tapi kita kalau dapat kenikmatan menang. Berbalik kan? Nggak sama. Allah memerintahkan kita untuk cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Disuruh cerita-cerita sama Allah. Disuruh ngomong, disuruh nyampaikan. Kita diem, nggak ngomong kita. Menang. Kalau keburukan, kejahatan dilarang cerita-cerita. Tapi ngersuloto, ya apa ya? Aku iki nak duwe dhuwit. Ya apa ya? Aku iki ngene, aku cerita-cerita gitu. Lek padha ngono enak. Pas entuk cerita-cerita, ndak entuk ya cerita-cerita sih enak. Iki ndak. Pas entuk meneng, pas ndak entuk cerita. Jadi ngersulo tok. Sing ndak enak iku dadi gudangi ngersulo. Toko merah drima dadi gudangi ngersulo. Teko ngersulo. Nah ono sing teko iku gawa kabar gembira. Alhamdulillah Ustaz, ana hasil sepian. Ndak ono tekone apa? Ya apa Ustaz, ini ada masalah gini. Wah enak gudang ngersulo iki. Tapi pas enak ndak dibagi blas. Nah ini berbalik kita, padahal perintahnya Allah kalau mimpi buruk jangan cerita-cerita wis. Enggak perlu diceritakan. Kenapa? Enggak ada pentingnya. Wong itu enggak beresiko, tidak berbahaya. Lah apa diceritakno? Enggak perlu diceritakan. Makanya ada disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di situ ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang yang beriman itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, 46 bagian daripada kenabian. Kenapa? Mimpi tadi itu seperti yang saya katakan, mudzakirah, mengingatkan kita dan memberikan kewaspadaan kepada kita. Lah kalau itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, maka itu adalah kebaikan. Dan kita harus perhatikan itu. Jangan kita anggap cuma buat tidur. Jangan. Kalau memang benar sesuai dengan syariat, apa yang kita lihat dalam mimpi, maka kita harus benar-benar berhati-hati. Tapi kalau nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan sunnah, tinggalkan sudah. Itu berarti buahnya tidur. Buah tidur. Lah di sini diajarkan adab kita. Apa adab yang perlu kita miliki? Adab yang perlu kita miliki yaitu yang pertama, kalau kita mimpi baik, adabnya ada 3 diantaranya. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Kalau mimpi baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, al-istibsyar biha, senang, bahagia. Walaupun mimpi, tetap kita harus bahagia, senang. Yang ketiga, ceritakan kepada orang yang kamu senangi, bukan orang yang kamu benci. Itu kalau mimpi baik. Lah kalau mimpi buruk, pertama berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi dan keburukan setan. Kemudian meniup 3 kali kiri ketika terbangun daripada tidurnya.
Yang ketiga, tidak menceritakan kepada seseorang pun. Yang keempat, sholat. Dan yang kelima, yaitu berubah posisi. Nah, berubah posisi tidur atau berubah tempat tidur. Nah, berubah tempat tidur atau berubah posisi tidur. Sebagian menambahkan dengan membaca ayat kursi. Jadi bukan hanya meniup, tapi juga membaca ayat kursi. Dan dianjurkan membacanya itu di dalam sholatnya. Dianjurkan sholat kan? Lah, ayat kursi itu dibaca di saat sholat. Lah kemudian wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Yang paling nyata mimpinya daripada mereka adalah yang paling jujur dalam berkata. Jadi yang paling jujur omongannya, podo jujurnya, tapi yang paling jujur itu mimpinya lebih sangat dekat dengan nyata. Nah, paham ya? Jadi intinya mimpi itu di akhir zaman dijadikan oleh Allah sebagai penenang dan membantu orang-orang yang beriman, karena mereka sudah tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan mereka, memberikan kenyamanan kepada mereka dengan keadaan zaman. Dan juga sebagai pengingat bila ada hal-hal yang akan terjadi, sehingga mereka bisa waspada dan menjaga diri jika benar-benar terjadi. Alhasil yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa mimpi yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dapat bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mimpi-mimpi buruk dan keadaan yang buruk. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.